Halo Sobat Easy Stock, kita membahas salah satu saham pemilik konsesi batubara yang cukup menarik. Ini kami pilih karena perusahaan ini bagus. Nanti kita lihat, kita buktikan bagus atau tidak. Dia yang jelas yang paling menonjol membayar dividen lebih dari 40%. Tahun ini, tahun 2022 ini lebih dari 40%, artinya ini yieldnya, bukan membayar tapi yieldnya ya. Jadi artinya perbandingan antara dividen dan harganya. Jadi dividennya itu sebesar daripada harganya, kan ibaratnya modal kita beli 100, kita dapat 40. Berarti kalau dia bisa mempertahankan dividennya sebesar itu di tahun depan, kita cuma butuh 1,5 tahun atau 2 tahun lah untuk balik modal. Tinggal di harga berapa kita beli kan gitu kan. Oke, kita akan lihat batubara. Batubara emang turun ini. Batubara jelas lagi turun. Turunnya cukup dalam ya, dari 350 ke 262 ini dalam hari ini nih. Kalau ini emang nggak terlalu detail. Ini pergerakannya BSSR fluktuatif sekali ya, tapi uptrend masih. Dan kita akan menghitung nilai wajar BSSR dengan metodenya Benjamin Graham melalui bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan sekarang sudah ada aplikasinya, namanya Easy Stock, running di Android mobile. Kita masih under maintenance, belum bisa tampil di Google Play Store. Kita harus comply dengan beberapa syarat yang cukup kompleks. Silakan request linknya, nanti Anda tinggal download, register, dan Anda bisa mencari 834 saham yang listed free of charge dengan membandingkan harga dan nilai wajar tertinggi dan terendah dengan updated financial reportnya di Q3. Oke, kita langsung buka aja. Nah, BSSR ini harganya 4 ribuan, bisa naik ke 10 ribu, berarti 2 kali lipat lebih ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara sepintas, net current assetnya dia itu boleh dibilang bisa nutup semua utang, debt free. Dia bayar dividen yang dividennya memang lebih besar tuh, dari payoutnya lebih besar daripada net income-nya. Nah ini perlu diperhatikan ya, kalau dividennya dibagikan lebih dari laba, ya apakah dia bisa sustain di tahun-tahun berikutnya? Apakah karena kenaikan harga batubara? Ini kan tahun lalu ya, yang tadi kita tunjukkan di grafik kan lagi ngedrop nih. Apakah dia bisa bertahan tahun ini dengan memberikan dividen yang sama? Paling tidak. Oke, kalau kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya bagus sekali, marginnya kuat 27%, working capital sama debt equity-nya terjaga. Kita perlu lihat historinya ya. Ini kan kita lihat histori yang kalau dari pertumbuhan ini kan memang lagi naik nih. Waktu pas tahun-tahun 2022. Ini lihat nih. Kita lihat 5 tahun. Nah, naiknya tajam memang. 5 tahun terakhir itu tajam. Ini juga bisa dilihat di sini, uptrend terus. Nah, kita mau lihat mundur nih. Dia masih bertahan nggak? Artinya growing nggak? Atau stabil? Growing tanda bagus, tapi stabil lebih bagus sebetulnya. Kalau angkanya masih sebesar itu, cuma
Kami nggak yakin karena ini banyak faktor komoditas yang naik luar biasa ya. Nah ini 2021, yieldnya beda kan. Tapi besar yield segini. Yield segini besar, return on equity bagus, profit marginnya malah lebih bagus yang tanah. Tapi about the same lah, 27 sama 29. Kuat, debt free juga dia. Coba kita lihat tahun-tahun sebelumnya. Tetap debt free juga dia. Return on equity-nya sama marginnya jauh ya, karena bisa jadi saat itu harga batu bara tahun 2020 nggak sebagus 2020 kalau nggak salah di sini nih. Ini nggak ada ininya sih ya, nggak ada. Oke. Tuh 2020 masih di level 50-an, tapi tiba-tiba naik jadi 400-an, 8 kali lipat, hampir 10 kali lipat naiknya. Makanya di tahun 2020 dividen yieldnya masih 3%, tapi 3% tuh angka yang lumayan sebetulnya, jauh daripada tingkat bunga simpanan di bank yang setahunnya cuma 2,5%. Kalau perusahaan dividennya itu punya potensi naik sepanjang dia bisa menaikkan pendapatan, apalagi kalau didukung oleh komoditas dunia yang naiknya bisa sampai 8 kali lipat kayak batu bara, dari 50 ke 400 dolaran, ya kan? Makanya di tahun-tahun berikutnya dia naiknya luar biasa. Pertanyaannya kan yield yang tahun ini itu BSSR di level 46. Apa mungkin dia bisa bertahan? Memang berat. Kemungkinan dia bertahan di 46%, 47%. Dia juga payout-nya lebih kan? Coba kalau kita lihat yang ini payout-nya berapa dia? Kita belum lihat tahun sebelumnya payout-nya berapa. Tetap ya lebih kecil ya, masih ada sisa sekitar 900 miliar ya di reinvested. Tapi di tahun 2022 itu royal sekali, karena memang cashnya kuat sekali. Dia punya cash kuat, punya neraca tuh kuat banget. Oke, ini sebagai pandangan. Kalau Anda tertarik, silakan evaluasi lebih lanjut. Jangan dijadikan video ini sebagai mutlak untuk dijadikan alasan Anda untuk membeli tanpa Anda mau ngupas lebih lanjut. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi.